dikulum-kulum, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12.1 yaitu tugas agama. Kali ini kami akan mempresentasikan yang berjudul Peradaban Islam di Benua Afrika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Firmansyah. Saya Abdul Rafif. Saya Wisnu Harsa. Saya Vito Nakanauri Saputra. Oke, selanjutnya kami akan langsung mempresentasikan tentang peradaban Islam di benua Afrika. Potensi geografis dan peradaban Afrika. Secara demografis, konsentrasi Muslim bukan hanya di timur Afrika, namun juga menembus wilayah barat Afrika. Islam di wilayah ini telah ada ratusan tahun sejak Islam tersebar sekitar abad ke-9 melalui para pedagang yang mengambil rute selatan Sahara. Sebelum abad ke-11 Masehi, beberapa kerajaan Islam muncul. Kawasan Afrika secara umum terbagi dalam dua kategori, yaitu wilayah Afrika Utara dan Afrika Hitam. Keduanya memiliki dua perbedaan yang cukup mencolok baik dalam bentuk tipologi fisik, bahasa, makanan, dan struktur sosialnya. Lingkungan geografis bagian utara merupakan wilayah yang sangat terbuka sehingga berbagai tradisi luar mudah masuk, terutama pengaruh dari Arab maupun berbagai tradisi dan budaya sebelumnya. Oleh sebab itu, secara etnolinguistis, Afrika Utara termasuk pada kategori dunia Arab seperti Aljazair, Maroko, Libya, dan sebagainya. Sementara secara umum, wilayah Afrika Hitam yang lain sangat tertutup karena letak wilayah yang terletak di pedalaman, sehingga budaya luar jarang memberikan sentuhan dan pengaruh pada pembentukan sikap dan mentalitas secara khusus. Yang termasuk wilayah Afrika secara keseluruhan menunjukkan ciri sama sekali pola-pola non-Arabnya dengan melihat pemetaan secara global dan perspektif regional meliputi tipologi Afrika Utara, Afrika Selatan, Afrika Tengah, Afrika Barat, dan Timur. Benua Afrika memiliki karakteristik aneh yang membedakannya dari benua-benua lain di dunia, yaitu adanya negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim tapi dipimpin non-Muslim. Hal ini dikarenakan sebelum kaum kolonial pergi, terlebih dahulu menyerahkan kekuasaan negeri tersebut ke tangan kaum Kristen. Hingga kini, pemerintahan Kristen terus berkuasa di sana. Proses masuknya Islam di Asia Afrika. Ekspansi atau penaklukan seperti penyerbuan dinasti Almorabitin ke Afrika Barat tahun 1052 Masehi sampai 1076 Masehi. Migrasi dan pemukiman Muslim di wilayah non-Muslim, seperti orang Yaman dan Oman menetap di daerah peradaban Swahili, Afrika Timur, yang sekarang merupakan wilayah Kenya dan Tanzania, dan juga budak-budak Melayu yang didatangkan ke Afrika Selatan. Perdagangan melalui perdagangan lintas Sahara. Perdagangan tersebut terjadi di negara-negara Guinea, Mali, Senegal, Niger, Uganda, Zaire, Malau, dan Mozambik. Kemudian, dakwah misi ini diemban oleh mubalik, guru dan imam pengembara. Buku dan brosur yang menerangkan agama Islam dicetak dalam bahasa Afrika dan ditujukan kepada golongan non-Muslim. Gerakan pembersihan moral. Gerakan ini paling dikenal adalah gerakan yang dipimpin oleh Usman dan Fodio di Nigeria. Islam di Afrika. Afrika Timur. Para pendatang membawa Islam ke Afrika Timur melalui dua cara, yaitu melalui jalur darat dengan menyusuri Sungai Nil atau melalui jalur laut dan menyeberangi Laut Merah atau Samudra India oleh para pedagang dan membalik Sufi. Afrika Barat. Persaudaraan yang membentuk Islam di Afrika Barat yang sekarang merupakan cabang dari dua persaudaraan utama, yaitu Qadiriyah abad ke-12 di Baghdad dan Tijaniyah abad ke-18 Maroko. Pada daerah Afrika Barat terdapat dua jenis literatur Islam di Afrika, yaitu literatur ilmiah karya ulama Afrika dalam bahasa klasik dan literatur Arab klasik pribumi dan dalam literatur Islam Afrika. Afrika Selatan. Islam mulai berkembang di wilayah ini pada masa penjajahan Belanda yang tergabung dalam dua gelombang, yaitu pertama adalah orang-orang Melayu, Bengal, Malabar, dan Madagaskar yang dibawa oleh kolonial Belanda ke Afrika Selatan sebagai tahanan dan budak.
Kedua adalah para pedagang dan pekerja yang datang dari Kalkuta, Madras, Bombay, Gujarat pada abad ke-19. Afrika Utara. Pada tahun 683 Masehi, orang-orang Islam di Afrika Utara mengalami kemunduran yang hebat karena orang-orang barbar di bawah kepemimpinan Kusailah bangkit memberontak dan mengalahkan Uqbah. Sejak saat itu, orang Islam tidak percaya mengembalikan kekuasaannya di Afrika Utara karena selain berhadapan dengan bangsa barbar, juga ada bangsa Romawi yang memanfaatkan kesempatan dalam pemberontakan tersebut. Ketika pemerintahan dipegang oleh Musa Ibnu Musair tahun 708 Masehi, di Afrika Utara terjadi perubahan sosial dan politik yang cukup drastis. Saya akan melanjutkan yang dibacakan oleh Farel. Sudan pada bagian utara Islam menyebar mulai sekitar tahun 1000-an Masehi di berbagai wilayah Sudan. Islam runtuh sebagai agama populer atau menjadi agama rakyat bawah dan bukan menjadi agama para penguasa dan bangsawan sebagaimana terjadi di Sudan bagian tengah dan barat. Libya, pemerintah Utsmani mendirikan rezim pertama di wilayah Tripolitania dan Fezon yang pada masa modern ini membentuk sebuah negara yaitu Libya pada abad ke-7 dalam serangkaian invasi menimbulkan proses Arabisasi dan Islamisasi penduduk negeri, namun tidak diiringi pembentukan rezim yang memuat. Kerajaan Islam di benua Afrika, dinasti Fatimiyah 297 sampai 567 Hijriah dan 909 sampai 1171 Masehi di Afrika Utara, tempatnya di Mesir dan Shifa. Dinasti ini berdiri di Rakodah, daerah Al-Qadrawan dengan Al-Mahdi sebagai khalifah pertama. Dinasti Fatimiyah mempercepat puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Masyur Nizar Al-Aziz yang terkenal pemberani dan bijaksana. Daerah kekuasaan mempercepat seluruh Syria dan Mesopotamia. Berdirinya dinasti Fatimiyah diambil dari nama putri Rasulullah SAW dan istri Ali bin Abi Thalib. Dinasti ini muncul di barat Baghdad dan menjadi salah satu dinasti paling terkenal di sana. Seorang tokoh Islam Syiah Ismailiyah bernama Sa'id bin Al-Husain merupakan pendiri dari dinasti Fatimiyah. Ia membangun dinasti ini di Tunisia pada 909 Masehi dan menjuluki dirinya sebagai Ubaidillah Al-Mahdi. Dinasti Fatimiyah menjuluki dirinya sebagai Ubaidillah Al-Mahdi, menganut Syiah. Oleh sebab itu mereka tidak bisa bersatu dengan dinasti Abbasiyah yang beraliran Sunni dan memisahkan diri untuk membentuk dinasti sendiri. Pengaruh dinasti Fatimiyah yang semakin besar membuat mereka akhirnya melakukan perluasan ke beberapa daerah. Dinasti Fatimiyah pun berhasil menguasai Alexandria, Syria, Malta, Sardinia, Korsika, dan pulau-pulau lainnya. Puncak kejayaan dinasti Fatimiyah setelah wafatnya Al-Mahdi, pemimpin dinasti Fatimiyah, diganti oleh Al-Qasim. Dirinya berhasil menaklukkan Genoa dan wilayah sepanjang Kalarbia. Dirinya juga berhasil menumpas pemberontakan Abu Yazid Ma'bad pada kekuasaan Abu Tamim Ma'ad al-Mu'izz. Daerah Mesir berhasil ditaklukkan oleh dinasti Fatimiyah. Kota baru bernama Al-Qahirah, Kairo pun juga berhasil didirikan untuk kekuatan militer. Kekuatan militer itu dipimpin oleh jenderal yang bernama Jenderal Jauhar. Dirinya berjasa dalam membangun Universitas Islam Al-Azhar yang berdiri hingga sekarang. Puncak kejayaan dinasti Fatimiyah berada di tangan Abu Mansur Nizar Al-Aziz Billah atau sering disebut dengan Al-Aziz. Al-Aziz berhasil membuat dinasti Fatimiyah menjadi dinasti Islam terbesar di kawasan Mediterania Timur dan lebih terkenal dari dinasti Abbasiyah. Puncak kejayaan dinasti Fatimiyah ini ditandai dengan pembangunan istana yang begitu megah, bahkan membutuhkan 12.000 pelayan, 10.000 pengurus kuda, serta 8.000 pengurus lainnya. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat juga berada di posisi tertinggi. Mereka bahkan tidak membutuhkan penjagaan atau mengunci toko-toko perhiasan serta bank-bank mereka.
Keruntuhan dinasti Fatimiyah. Awal mula keruntuhan dinasti Fatimiyah adalah wafatnya Al-Aziz Al-Hakim yang ditunjuk sebagai pemimpin selanjutnya tidak mampu mempertahankan kejayaan tersebut. Walaupun Al-Hakim berhasil mendirikan Darul Hikmah, sebuah pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dinasti Fatimiyah terus mengalami kemunduran karena sifatnya yang keras dan kejam. Al-Hakim gemar mendiskriminasi umat Kristen dan Yahudi. Beberapa gereja dan kuburan suci umat Kristen yang turut dihancurkan olehnya. Tak hanya itu, Al-Hakim juga tidak segan untuk membunuh orang yang tidak disukainya. Dirinya pun pernah membakar sebuah desa tanpa alasan yang jelas. Al-Hakim akhirnya tewas terbunuh pada saat melakukan perjalanan sendiri. Belum pasti siapa yang membunuhnya, namun ada yang menyebut ia dibunuh oleh adiknya sendiri, Siti Al-Muluk. Akhirnya dinasti Fatimiyah benar-benar runtuh ketika kekuasaan berada di tangan Al-Aidid pada tahun 1171 Masehi. Salah satu penyebab adalah kedatangan pasukan Nuruddin Az-Zanki yang berniat merebut kekuasaan dinasti Fatimiyah sebelum direbut oleh tentara Salib dan Perang Salib. Oke, kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Rafif. Yang kedua yaitu dinasti Idrisiyah. Pada tahun 786 di Hijaz berlangsungnya pertempuran Fakh yang menorehkan jejak panjang dalam sejarah Syiah. Pertempuran ini melibatkan kelompok Ali Syiah melawan Abbasiyah, menyebabkan kelompok Ali luluh lantas setelah peperangan. Tetapi terdapat dua keturunan Ali yang berhasil selamat dari pertempuran Fakh. Ini yaitu Yahya bin Abdullah bin Al-Hasan yang pergi ke Dailam. Yang kedua yaitu saudaranya yang bernama Idris bin Al-Hasan yang pergi ke Afrika Utara. Idris berhasil sampai ke Maghrib Al-Qasha dengan ditemani oleh kepercayaannya yang bernama Rashid pada tahun 786 Masehi. Setelah sampai di Maghrib, Idris segera mencari dukungan dari tokoh-tokoh politik. Karena kondisi di kawasan utara Maghrib sangat mendukung bagi terbukanya jalan untuk sebuah kepemimpinan politik, munculnya kondisi ini diakibatkan adanya kondisi internal yang muncul di wilayah itu. Konflik di wilayah Maghrib melibatkan kabilah-kabilah barbar antara suku Sanhajiyah, Masmudiyah yang masih memegang teguh As-Sunnah dengan suku Bukhwatha yang menciptakan sebuah ideologi agama baru. Agama Bukhwah, astagfirullah. Agama Bukhwah ini sudah jauh menyimpang dari akidah Islam dan mendekati pada Ziddiq. Suku-suku lain termasuk suku Masmudiyah mengkhawatirkan ajaran suku Bukhwah mencoba bertahan menghadapi penindasan yang dilakukan Bukhwah. Tetapi kondisi dan situasi internal suku Masmudiyah juga kacau yang membuat suku tersebut membutuhkan seorang pemimpin yang mempersatukan dalam satu bendera dan membebaskan dari suku Bukhwah. Di sisi lain, Rashid dan Idris telah melakukan pengembaraan selama 2 tahun. Kemudian tiba di kota Tangier, ibu kota Maghrib Al-Qasha. Saat itu, sesampai di kota itu, Rashid mulai mempropagandakan seorang alwi yang mampu mengangkat Islam dan membebaskannya dari penindasan dan kezaliman. Propaganda ini menyerukan pengangkatan keturunan Ahlul Bait menjadi seorang pemimpin mampu menarik banyak dukungan. Dalam waktu singkat, berkat usaha Rashid yang sangat besar dan gencar mempromosikan ide dan gagasannya di tengah kabilah Arwada, mampu menarik banyak masyarakat dan turut bergabung. Mayoritas masyarakat berasal dari Walili yang pada saat itu menjadi kabilah-kabilah Maroko. Kemudian Rashid mengajukan Idris sebagai pemimpin kabilah Maroko. Usulan tersebut mendapatkan sambutan hangat dari pemuka Awarba.
Karena mereka memandang Idris adalah seorang yang terbaik untuk menyelamatkan mereka dari pengaruh kabilah Burwahah dan juga perjuangan nasib mereka. Setelah itu, Idris datang ke Walili pada Agustus 788 Masehi dan diangkat oleh para pendukungnya sebagai pemimpin sekaligus ketua kabilah Awarba Maghrib. Cabang-cabang Awarba lain yang sudah muak atau tidak ingin dengan Burwahah juga segera muncul bergabung. Di antaranya adalah Lawah, Mi'sah, Zuarah, dan lain-lain. Perkembangan dinasti Idrisiyah pada saat Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan dari Vito tadi. Perkembangan dinasti Idrisiyah. Pada saat kepemimpinan Idris I tahun 789, perluasan dinasti Idrisiyah sudah mencapai Kairouan sampai Samudra Atlantik. Wilayah tersebut mencakup luas wilayah dinasti Abbasiyah. Namun, dinasti Abbasiyah tidak hanya tinggal diam akan hal ini. Mereka menunjukkan seorang dokter yang bernama Sulaiman bin Jair. Sulaiman ditugaskan untuk membunuh Idris I setelah mendapatkan kepercayaan untuk mengabdi kepada Idris I. Sehingga pada bulan Juli tahun 791 Masehi, Idris I terbunuh oleh Sulaiman setelah diracuni olehnya. Pasca meninggalnya Idris II, sementara kekuasaan dinasti Idrisiyah dipegang kendali oleh Rashid selaku orang kepercayaan Idris I. Istri Idris I yang saat itu masih mengandung akhirnya melahirkan seorang putra mahkota, yakni Idris II. Nama ini diberikan oleh Rashid sesuai nama ayahnya, sekaligus mengangkatnya menjadi penguasa dinasti Idrisiyah pada tahun 802 Masehi. Di umurnya tergolong masih muda, yakni 11 tahun. Perkembangan baik dinasti Idrisiyah ini terjadi pada masa Idris II hingga Yahya V di masa pemerintahan Idris II. Ini kepemimpinan dinasti dipindahkan oleh ke Fes yang awalnya berpusat di Walila. Idris II berhasil mempersatukan suku Barbar, para imigran Arab yang berasal dari Spanyol dan Tripolitania di bawah satu kekuasaan politik. Selain itu, Idris II berhasil menjadikan kota Fes sebagai pusat perdagangan internasional, kota suci, dan tempat tinggal orang-orang dari keturunan Hasan bin Ali. Pesatnya dinasti Idrisiyah ini membuat dinasti Abbasiyah merasa tersaing dan ingin melakukan pemberontakan ke kota Fes. Namun, usaha ini sia-sia saja karena letak antar kota Baghdad dan Fes cukup jauh, membuat pasukan Abbasiyah gagal melakukan penyergapan. Hingga pada masa Muhammad bin Idris II, kekuasaan Idrisiyah dibagi ke 8 saudaranya. Selama pemerintahannya ini, kekuasaan berjalan dengan baik. Setelah Muhammad wafat, tahta selanjutnya diteruskan oleh Ali bin Muhammad pada tahun 836 sampai 849 Masehi. Pada masa Ali, ini kekuasaan dinasti tergoceng dan dialihkan ke saudaranya, yaitu Yahya. Di masa pemerintahan Yahya I, ini berhasil membangun 2 masjid, yakni Qairawan dan Andalusia pada tahun 245 Hijriah sampai 859 Masehi. Pada tahun 863 Masehi, kekuatan pindah tangan ke Yahya II setelah kematian Yahya I. Pada masa ini terjadi kemerosotan dan terjadi pembagian wilayah selanjutnya. Yahya III, ia berhasil membenahi wilayah yang rusak. Pemerintahan ini dilaksanakannya cukup lama, namun ia sudah berusaha memberikan kekuasaannya kepada Yahya IV dan V. Yahya IV ini berhasil juga meneruskan kekuasaan saudaranya tersebut dan mempersatukannya kembali daerah-daerah kekuasaan saudara-saudaranya dengan berkembangnya dinasti Idrisiyah ini, sehingga menimbulkan 2 pesaing besar.
yakni Bani Umayyah di Spanyol dan Bani Umayyah di Mesir. Runtuhnya dinasti Idrisiyah bermula saat meninggalnya Yahya I. Kepemimpinan dinasti Idrisiyah diturunkan kepada putranya yang juga bernama Yahya. Saat kepemimpinan Yahya II, dinasti Idrisiyah mengalami banyak pemberontakan baru. Lemahnya dari kepemimpinan ini disebabkan oleh Yahya II yang memiliki watak gemar berfoya-foya serta tidak adanya kemampuan dan kapabilitas untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dinasti. Ketidakmampuan Yahya II dalam memimpin ini dibuktikan dengan aksinya yang melarikan diri serta bersembunyi di Udwah al-Andalisin saat dinasti Idrisiyah mengalami gejolak, hingga dikabarkan bahwa ia meninggal di tempat itu sebelum pemberontakan mereka. Pasca diterima kabarnya meninggalnya Yahya II, Abdurrahman bin Abu Salah al-Hisami selaku Dewan Ahlul Halli wa al-Aqli menyerahkan kepemimpinan dinasti Idrisiyah kepada Ali bin Umar bin Idris selaku Yahya II. Sejak saat inilah kekuasaan dinasti Idrisiyah berpindah dari jalur keturunan Muhammad bin Idris kepada keturunan Umar bin Idris. Pada masa kepemimpinan Ali bin Umar bin Idris, muncullah pemberontakan dari kaum Khawarij Sufyaniyah yang dipimpin oleh Abdurrazzaq. Pemberontakan ini cukup kuat karena mereka mendapatkan dukungan dari kaum barbar yang tinggal di Bukit Maduyunah serta merupakan masyarakat Khawarijiyah. Pemberontakan ini cukup kental dengan suasana primordialisme. Hal tersebut dilatar belakangi oleh permusuhan antar kabilah. Dari kabilah Badiniyah yang disominasi suku barbar dan kabilah Awarbah yang mendominasi kekuasaan Idrisiyah. Namun, karena kerasnya pemberontakan ini, Ali bin Umar merasa cukup tidak mampu dan akhirnya melarikan diri dari kabilah Awarbah. Pasca wafatnya Yahya III, masyarakat sepakat memilih Yahya bin Umar menjadi Amir Daulah dengan gelar Yahya IV. Saat kepemimpinan Yahya IV, dinasti Idrisiyah kembali stabil. Ia dikenal sebagai pemimpin yang adil dan juga luruh, hingga berhasil memperebutkan atau memberkatkan kabilah-kabilah yang ada di dinasti Idrisiyah. Namun masa kejayaan terancam pada tahun 909 Masehi ketika adanya ekspansi dari dinasti Fatimiyah. Pada masa tahun 921 Masehi, Yahya III mengakui kekalahannya dan wilayah Fes berhasil dikuasai oleh dinasti Fatimiyah. Dan pada dinasti 929 Masehi, salah satu panglima dinasti Fatimiyah, Musa bin Abi al-Afiyah, menguasai Maghrib al-Aus dan Maghrib al-Aqsa, sekaligus menumpas sisa-sisa Idrisiyah yang melarikan diri ke pedesaan. Hal ini sekaligus menandakan berakhirnya dinasti Idrisiyah. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.